Gelar dunker terhebat di NBA era modern ini tentu jatuh ke tangan Mac McClung. Ia bisa melakukan ini. Ini. Bahkan juga ini. Tapi anehnya, ia melakukan semua itu padahal ia bukanlah pemain NBA. Karena ia tidak berada dalam tim NBA manapun. Ia sudah menjadi legenda dunk contest. Tapi tidak ada satupun yang peduli atau paling tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan talentanya di NBA. Ia selalu berjuang mati-matian setiap tahunnya. Namun semua itu mulai menjadi sia-sia karena waktu semakin mengejar dirinya. Padahal segala pencapaiannya hingga saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan banyak pemain NBA lain. McClung adalah satu-satunya pemain yang menjadi juara dunk contest 3 tahun beruntun. Tak hanya itu, jumlah trofinya ini juga merupakan yang terbanyak dalam sejarah dunk contest dan hanya Nate Robinson yang memiliki jumlah yang sama dengannya. Tapi itu hanyalah sedikit bagian dari penghargaan yang dimiliki McClung, dan ia bukan hanya sekedar dunker yang fenomenal. Di NBA G League, ia adalah seorang mega bintang. Tahun lalu ia baru dinobatkan jadi MVP liga ini. Bahkan ia juga sudah menggendong timnya hingga menjadi juara beberapa tahun lalu. Namun entah kenapa, ia masih tidak pernah mendapatkan panggilan yang pasti untuk berdiri di panggung NBA. Meski memiliki segudang prestasi, ternyata McClung masih diragukan dalam berbagai aspek di lapangan. Jadi sebenarnya kenapa McClung masih tidak bisa bermain di NBA? Dan kenapa semua tim meragukan kehebatannya? Ia pun sudah familiar dengan kondisi seperti ini, karena ia selalu menjadi sosok yang underrated sejak masa-masa mudanya. McClung memulai perjalanan karir basketnya saat SMA di sebuah kota kecil bernama Gate City. Kehadirannya pun berhasil memberikan hiburan yang baru untuk kota yang hanya dihuni oleh 2.000 orang ini. Karena ini yang sering ia lakukan di lapangan. McClung seketika menjadi salah satu bocah SMA yang paling menarik untuk disaksikan. Namanya mulai semakin terkenal saat ia berhasil mencetak 64 poin pada Februari 2017. Tapi itu bukan satu-satunya game terhebat yang McClung jalani. Dalam debutnya pada tahun terakhir di SMA, ia berhasil mencetak 47 poin dengan akurasi field goal 78,2% dan timnya sungguh mendominasi dengan skor akhir 96-43. Sebulan kemudian, performanya lagi-lagi meledak dengan mencetak 44 poin. McClung juga berhasil membawa sekolahnya menjadi juara tingkat negara bagian untuk pertama kalinya. Dan dalam game itu ia mengumpulkan 47 poin dan angka itu memecah rekor jumlah poin terbanyak dalam kejuaraan tersebut. McClung berhasil menjadikan dirinya sebagai prospek yang sensasional. Cuplikan highlightnya selalu berhasil menembus jutaan penonton. Namun anehnya, McClung hanya dinilai sebagai seorang prospek bintang 3. Ia sama sekali tidak diundang untuk bermain di McDonald's All-American setelah semua aksi-aksi hype-nya. McClung juga tidak masuk ke dalam daftar prospek peringkat 100 besar ESPN. Bahkan faktanya, ia berada di peringkat 233 dalam daftar itu. Setelah lulus SMA, McClung bergabung dengan Georgetown University di Liga Mahasiswa NCAA. Di sini, ia bersikeras untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka salah menilainya. Pada Desember 2018, McClung berhasil mencetak 38 poin dan akhirnya ia memiliki rataan 13,1 poin dan 2,6 rebounds per game pada tahun pertamanya. McClung berhasil memimpin wilayah Big East dalam jumlah poin sebagai pemain tahun pertama, dan namanya masuk ke dalam Big East All Freshman Team. Tapi ambisi McClung tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Di balik semua itu, permainan McClung masih tidak efisien dengan akurasi field goal 39% dan 3 point 27% saja, tergolong sangat buruk. Ia juga mencatatkan 2 assist per game, tapi itu juga dibarengi dengan 2 turnovers per game. Tahun berikutnya, ia mulai menunjukkan adanya perkembangan. Tapi banyak scouts yang masih meragukan dirinya. Karena sebagai guard bertinggi 188 cm yang tergolong pendek di era modern ini, skill playmakingnya masih di bawah rata-rata. McClung berpindah ke Texas Tech untuk tahun ketiganya, dan statistiknya saat itu merupakan yang paling efisien sepanjang karir kuliahnya. Setelah itu, McClung memutuskan untuk masuk NBA Draft. Tapi sayangnya, ia tidak dipilih oleh tim manapun saat itu. Namun ini bukan menjadi akhir dari perjalanan McClung untuk masuk NBA. Lakers memberi kesempatan kepada McClung untuk membela mereka di Summer League, dan setelah itu ia diberikan kontrak two-way oleh mereka, di mana McClung dapat membela Lakers sekaligus tim G League mereka. Tapi ia baru dipanggil untuk membela Lakers dalam game terakhir mereka musim itu. Di G League, McClung mencatatkan rataan 21,6 poin, 6,6 rebounds, dan 7,6 assist per game pada musim pertamanya, dan mendapatkan gelar Rookie of the Year.
Meski capaiannya ini sudah menjanjikan, nyatanya McClung masih kesulitan mendapatkan kesempatan yang berarti dari tim manapun. Setelah itu, ia berpindah-pindah ke Chicago Bulls dan Golden State Warriors. Tapi mereka hanya memberinya beberapa hari saja sebelum kontraknya diputus lagi dan lagi. Di momen ini, McClung sudah hampir kehilangan harapan. Namun pada saat itu juga muncul sesuatu yang besar dan berhasil mengubah nasib McClung. Philadelphia Sixers tertarik kepada McClung dan memberinya kontrak two-way. Di G-League, ia berhasil mencatatkan rata 19,8 points dan 4,9 assist per game dengan akurasi field goal 55% dan 3 point 47,4%. Performanya di lapangan meningkat drastis, khususnya dari sisi playmaking dan efisiensi syutingnya. Di sisi lain, reputasi NBA dunk contest mulai sangat menurun karena dinilai membosankan dan hampir tidak ada pemain bintang yang ingin berpartisipasi seperti sedia kala. NBA pun akhirnya memanggil McClung untuk menyelamatkan ajang ini. Dan itulah yang sungguh-sungguh ia lakukan. Some boy he gonna go down. Oh, that's a 50, including us. Oh my God! Here comes McClung. Oh! Jika kalian pikir kalau ini sudah cukup untuk membuat McClung mendapatkan posisi di NBA, maka kalian salah. Karena setelah itu, McClung langsung dikembalikan lagi ke tim G-League mereka. Bayangkan, jadi juara dunk contest, tapi dirinya sendiri bukan pemain NBA. Setidaknya McClung masih mendapatkan kesempatan untuk bermain di G-League. Dan siapa sangka, ia bersama tim G-League Sixers berhasil melaju hingga jadi juara di liga itu. Sixers pun tidak memiliki pilihan lain selain memanggil McClung setelah semua itu. Dan saat diberi menit bermain yang lama, ia langsung tampil solid dengan mengumpulkan 20 poin, 9 rebounds, dan 9 assist. Hampir triple-double. Namun, segala yang digapai McClung dalam hitungan bulan ini ternyata belum cukup meyakinkan Sixers, karena pada akhirnya kontraknya tidak dilanjutkan. Ini kemudian menjadi siklus yang selalu terulang seiring berjalannya waktu. Bersama Orlando Magic, ia hanya ditempatkan di tim G-League mereka. Dipanggil hanya untuk dunk contest, dan kemudian dikembalikan lagi setelah itu. Hanya saja kali ini, bedanya McClung jauh lebih dominan hingga menjadi MVP G-League 2024 dengan rataan 25,7 points, 4,7 rebounds, dan 6,6 assist per game. Tapi tetap sama saja seperti sebelumnya, semua yang ia lakukan ini tidak dipedulikan oleh Magic dan tim NBA manapun. Bahkan musim ini, dia sudah jadi juara dunk contest 3 kali beruntun, tapi nasibnya masih saja seperti ini, dan sejauh ini, ia masih hanya baru bermain dalam 5 game saja di NBA. Jadi, apa yang sebenarnya mereka pertimbangkan terhadap McClung? Sampai ia seakan-akan dianggap sebagai lelucon. Itu karena NBA sudah memasuki era yang baru. Kini tim-tim NBA sangat menyukai skuad dengan pemain yang tinggi dan panjang di semua posisi. McClung memang sudah meningkatkan kemampuannya dan terbukti telah menjadi pemain yang jauh lebih hebat dibanding pemain NBA lain. Tapi sayangnya, badannya tidak memenuhi kriteria NBA zaman sekarang. Terlebih lagi, pasti kalian juga menyadari kalau tim-tim NBA tidak berminat untuk mencari pemain di G-League. Apalagi mencari pemain bintang. Mereka lebih suka untuk merekrut pemain melalui trade, free agency, dan NBA draft. NBA G-League seolah-olah dijadikan sebagai cadangan dari segala cadangan. Dan itulah kenyataan yang harus diterima McClung saat ini. Ia sudah menjadi MVP dan juara. Tapi semuanya jadi tidak bermakna karena ia tidak dilirik oleh tim NBA manapun. Usianya juga sudah 26 tahun. Dibanding terus-menerus berharap dan akhirnya paling mentok hanya mendapatkan kesempatan minim, McClung sebaiknya mencoba untuk bermain di liga internasional di mana banyak pemain yang senasib dengannya berhasil menemukan kesuksesan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah McClung masih memiliki kesempatan untuk bermain di NBA? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung masih ada promo lebaran custom jersey cuma 70.000 khusus bulan April, gas cek out aja di Easy Sportswear. Free design tanpa minimal order plus free voucher lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.